saya Neng Hasanah dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang memberikan pendidikan kesehatan pada gangguan sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler adalah, menurut data World Health Organization, penyakit kardiovaskuler menyebabkan 17,6 juta kematian setiap tahunnya. Pola hidup tidak sehat, seperti terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak, tidak rutin berolahraga, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol secara berlebihan, merupakan faktor-faktor penyebab penyakit kardiovaskuler. Berbagai jenis penyakit kardiovaskuler, sistem kardiovaskuler memiliki fungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh saat ada gangguan maupun penyumbatan di kedua bagian tersebut. Sirkulasi darah di tubuh dapat terganggu dan bisa menyebabkan timbulnya berbagai penyakit kardiovaskuler. Berikut adalah penyakit kardiovaskuler yang perlu kita waspadai. Yang pertama yaitu aritmia. Aritmia adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung. Penderita aritmia bisa merasakan irama jantungnya terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Sebenarnya aritmia normal terjadi pada kondisi jantung yang sehat. Namun, bila terjadi terus-menerus atau berulang, aritmia bisa menandakan adanya masalah pada organ jantung. Aritmia bisa terjadi tanpa menimbulkan gejala, sehingga kadang tidak tersadari oleh penderitanya. Gejala aritmia dapat muncul antara lain, yaitu jantung berdetak lebih cepat dari normal atau takikardia, jantung berdetak lebih lambat dari normal atau bradikardia, pusing, pingsan, cepat lelah, sesak nafas, dan juga nyeri dada. Perlu diketahui, seseorang yang mengalami gejala di atas belum tentu mengalami aritmia. Oleh karena itu, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke dokter ahli kardiologi, terutama bila Anda memiliki penyakit hipertensi, gangguan tiroid, diabetes, penyakit jantung, atau pernah menjalani operasi jantung. Segera ke dokter bila sering mengalami nyeri dada, sesak nafas, dan jantung berdebar, terutama jika keluhan tersebut muncul secara tiba-tiba. Aritmia terjadi ketika impuls listrik yang berfungsi mengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi di bawah ini. Aritmia terjadi ketika impuls listrik yang berfungsi mengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi di bawah ini, yaitu konsumsi obat pilek atau alergi, sleep apnea, hipertensi, diabetes, gangguan elektrolit seperti kelebihan atau kekurangan kalium, dan hipomagnesemia, gangguan tiroid misalnya hipertiroidisme, kelainan katup jantung, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan kardiomiopati. Pengobatan aritmia bertujuan untuk mengatasi irama jantung yang tidak teratur. Metode yang digunakan tergantung pada jenis gangguan irama jantung yang dialami, apakah terlalu cepat atau terlalu lambat. Metode pengobatan aritmia meliputi yang pertama yaitu obat-obatan yang diresepkan dokter untuk mengatasi aritmia adalah obat anti-aritmia. Dokter juga akan meresepkan warfarin untuk menurunkan risiko terjadinya penggumpalan darah. Yang kedua, dokter melakukan tindakan ablasi jantung dengan prosedur kateterisasi jantung. Prosedur ini dilakukan dengan cara memasang satu arah atau lebih kateter di pembuluh darah yang menuju ke jantung. Elektroda yang terdapat di ujung kateter akan menghancurkan sebagian kecil jaringan di jantung yang menyebabkan gangguan irama jantung, sehingga irama jantung menjadi normal kembali. Yang ketiga, dokter akan memasang alat pacu jantung di bawah kulit, tepat di bawah tulang selangka. Alat pacu tersebut berfungsi mengembalikan irama jantung yang terlalu lambat menjadi normal. Yang keempat, implantable cardioverter
Yang keempat, implantable. Cardioverter defibrillator atau ICD adalah alat kecil yang dipasang di dada. Alat ini digunakan pada penderita yang berisiko mengalami henti jantung mendadak. Implan alat ini akan mendeteksi tanda henti jantung dan otomatis mengalirkan listrik untuk mengatasinya. Faktor yang menyebabkan aritmia. Oleh karena itu, pencegahannya tergantung pada penyebab aritmia tersebut. Secara umum, aritmia dapat dicegah dengan menjaga kesehatan jantung, yaitu dengan cara berhenti merokok, mengonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, berolahraga secara teratur, membatasi konsumsi minuman beralkohol, menghindari konsumsi obat tanpa petunjuk dokter. Penderita penyakit jantung perlu melakukan kontrol rutin ke dokter agar kondisi penyakitnya tidak semakin memburuk dan menimbulkan aritmia. Penderita juga perlu mengonsumsi obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter dan penyakit jantung perlu melakukan kontrol rutin ke dokter agar kondisi penyakitnya tidak semakin memburuk dan menimbulkan aritmia. Penderita juga perlu mengonsumsi obat secara teratur sesuai anjuran dokter dan segera ke dokter begitu gejala memburuk. Yang kedua, penyakit jantung koroner atau PJK adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Berdasarkan data WHO, penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit tidak menular, penyebab kematian tertinggi di dunia. Pada tahun 2015 saja, tercatat lebih dari 7 juta orang meninggal karena PJK. Sedangkan di Indonesia sendiri, lebih dari 2 juta orang terkena PJK di tahun 2013. Dari jumlah tersebut, PJK lebih sering terjadi pada rentang usia 45 sampai 54 tahun. Beberapa gejala penyakit jantung koroner yang sebaiknya Anda waspadai diantaranya adalah: yang pertama, nyeri dada atau angina. Adalah nyeri dada yang teramat sangat intens akibat otot jantung tidak mendapatkan cukup pasokan darah kaya oksigen. Rasa sakitnya mirip dicubit atau dada tertindih benda berat. Yang kedua, keringat dingin dan mual ketika pembuluh darah menyempit. Otot-otot jantung akan kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan suatu kondisi yang disebut iskemia. Yang ketiga, sesak nafas jantung yang tidak berfungsi normal akan kesulitan memompa darah ke paru-paru, sehingga Anda akan kesulitan bernafas. Selain itu, cairan yang berkumpul di paru-paru juga menyebabkan sesak nafas bertambah parah. Beberapa obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit arteri koroner adalah obat-obatan penurun kolesterol, aspirin, beta blockers, nitroglycerin. Beberapa obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit arteri koroner adalah obat-obatan penurun kolesterol, aspirin, beta blockers, nitroglycerin, prosedur operasi. Untuk mengendalikan perkembangan penyakit arteri koroner, Anda perlu menerapkan pola hidup sehat seperti berhenti merokok, kontrol tekanan darah, periksa kadar kolesterol di dalam tubuh, rutin berolahraga, jaga pola makan yang sehat, dan kelola stres. Perkembangan penyakit arteri koroner, Anda perlu menerapkan pola hidup sehat seperti berhenti merokok, kontrol tekanan darah, periksa kadar kolesterol di dalam tubuh, rutin berolahraga, jaga pola makan yang sehat, dan kelola stres. Yang ketiga, kardiomiopati, yaitu gangguan pada otot jantung. Kardiomiopati dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gagal jantung, penggumpalan darah, henti jantung, dan gangguan katup jantung. Kardiomiopati pada awalnya jarang menimbulkan gejala. Gejalanya akan muncul dan berkembang seiring dengan penurunan kinerja jantung dalam memompa darah.
Beberapa gejala yang bisa muncul adalah nafas pendek, terutama setelah beraktivitas fisik berat, tungkai membengkak atau edema tungkai, mudah lelah dan letih, nyeri dada, pusing, denyut jantung tidak teratur atau aritmia, penglihatan berkunang-kunang, jantung berdebar-debar atau palpitasi, batuk terutama saat tidur terlentang. Pengobatan kardiomiopati tergantung pada gejala serta keparahan kondisi pasien. Fokus pengobatan penyakit ini adalah untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi. Penderita kardiomiopati ringan yang belum mengalami gejala apapun dianjurkan untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti menjaga berat badan tetap ideal, mengonsumsi makanan yang bergizi, mengurangi minum kopi atau minuman berkafein, berhenti merokok, mengelola stres dengan baik, mengelola waktu tidur dan istirahat, berolahraga, serta membatasi konsumsi minuman beralkohol. Yang keempat, stroke. Stroke adalah penyakit yang terjadi ketika pasokan darah menuju otak terganggu akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Akibatnya, sel-sel di otak akan rusak. Gejala stroke dapat berbeda pada tiap penderitanya, tetapi gejala yang paling sering dijumpai adalah salah satu atau kedua lengan terasa lemah hingga tidak bisa digerakkan, kesulitan berbicara, dan salah satu sisi wajah terlihat menurun. Tetapi, gejala yang paling sering dijumpai adalah salah satu atau kedua lengan terasa lemah hingga tidak bisa digerakkan, kesulitan berbicara, dan salah satu sisi wajah terlihat menurun. Penanganan stroke tergantung pada kondisi penderita secara menyeluruh. Dokter dapat memberikan obat-obatan atau melakukan operasi, sedangkan untuk memulihkan kondisi, penderita akan dianjurkan menjalani fisioterapi dan terapi psikologis apabila diperlukan. Untuk mencegah stroke, dokter dapat menyarankan untuk menerapkan pola makan yang sehat, berolahraga secara rutin, dan menghindari merokok dan mengonsumsi alkohol. Yang kelima, deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam adalah kondisi adanya gumpalan darah di pembuluh darah vena. Biasanya, kondisi ini terjadi di bagian paha dan betis. Pada beberapa kasus, gumpalan darah ini dapat mengalir ke paru-paru dan menyebabkan komplikasi serius, seperti emboli paru. Trombosis vena dalam disebabkan oleh penyakit atau kondisi apapun yang mencegah darah mengalir atau membeku secara normal. Ada 3 faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut, yaitu kerusakan pada pembuluh darah vena, gangguan aliran darah pada pembuluh darah vena, kondisi darah yang lebih mudah menggumpal atau hiperkoagulitas, pengobatan DVT, dan mengurangi risiko kambuhnya DVT. Metode pengobatan yang dapat dilakukan antara lain obat obatan, filter vena cava, stocking kompresi, dan trombektomi. Peripheral arterial disease atau PAD atau penyakit arteri perifer adalah kondisi ketika aliran darah menuju kaki tersumbat akibat penumpukan plak di pembuluh darah arteri. Hal ini membuat kaki kekurangan suplai darah sehingga menimbulkan rasa sakit ketika berjalan. Penyebab penyakit arteri perifer yaitu sama halnya dengan penyakit jantung koroner dan stroke. Penyakit arteri perifer disebabkan oleh penumpukan lemak di dinding pembuluh darah. Pada penyakit arteri perifer, penumpukan ini terjadi di pembuluh darah, arteri yang memasok darah ke tungkai. Timbunan lemak dapat membuat arteri menyempit, sehingga aliran darah ke tungkai menjadi tersumbat. Proses ini disebut juga aterosklerosis dan bisa terjadi di bagian tubuh manapun. Meskipun jarang terjadi, penyakit arteri perifer juga dapat disebabkan oleh peradangan pada pembuluh darah arteri
Pengobatan penyakit arteri perifer bertujuan untuk mengatasi gejala agar pasien dapat kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Pengobatan juga dilakukan untuk menghambat perburukan aterosklerosis agar pasien terhindar dari serangan jantung dan stroke. Pasien akan dianjurkan untuk berhenti merokok, melakukan olahraga rutin 30 menit sehari atau 5 hari dalam seminggu, dan menjaga berat badan ideal. Langkah-langkah tersebut akan dikombinasikan dengan obat-obatan, operasi. Cara menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler. Berikut ini adalah kebiasaan hidup sehat yang dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan. Cara menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler. Berikut ini adalah kebiasaan hidup sehat yang dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler Anda. Yang pertama, berhenti merokok. Merokok adalah salah satu faktor risiko pada penyakit jantung. Hal ini karena bahan kimia di rokok dapat merusak dan menyebabkan penyempitan di pembuluh darah. Oleh karena itu, Anda sebaiknya berhenti merokok untuk mencegah munculnya penyakit jantung. Yang kedua, batasi makanan berlemak. Terlalu banyak mengonsumsi makanan tidak sehat. Misalnya makanan yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans dapat meningkatkan kolesterol di dalam darah. Kolesterol yang menumpuk ini berpotensi menyumbat pembuluh darah jantung. Yang ketiga, olahraga secara rutin. Melakukan olahraga atau aktivitas fisik secara rutin dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Jadi, luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk berolahraga. Yang keempat, konsumsi banyak serat. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah. Untuk itu, memenuhi. Yang keempat, konsumsi banyak serat. Mengkonsumsi makanan yang kaya Mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah. Untuk itu, penuhilah kebutuhan serat setidaknya 30 gram per hari. Anda bisa mendapatkan asupan serat dari sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum